Skin Chat with Dr. Mita. Kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos sesat yang sering kita jumpai di media sosial, di internet, di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, macam-macam. Banyak yang share mitos-mitos ini dan ternyata memakan banyak korban. Ternyata tips yang di-share ini tips yang nggak bener, tips yang ngaco, tips yang ngawur, ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pertama adalah mitos tentang bawang putih. Tips dengan bawang putih ini banyak banget beredar. Mengatasi jerawat dengan bawang putih, mengatasi kutil dengan bawang putih, mengatasi flek dengan bawang putih. Dan banyak banyak sekali yang sudah mencoba dan ternyata hasilnya gagal. Yang ada jerawatnya tambah parah, kutilnya malah melepuh, fleknya malah tambah kecoklatan karena ada luka bakar di situ, mukanya malah jadi ada hiperpigmentasi dan macam-macam. Ini kita kasih contoh ya. Ini contoh pertama. Contoh pertama ini adalah, ini pasien saya, dia itu keluhannya gatal. Ya, ada gatal lah di badan kayak gitu. Terus disaranin nih sama tetangganya, oh pakai ini aja, pakai bawang putih aja. Akhirnya dia carilah bawang putih, ya kan? Bawang putih kan gampang dicari di dapur, pasti ada. Dia ambil bawang putih, dia kupas, dia parut bawang putihnya, kemudian dia balurkan di bagian yang gatal. Selama 2 hari berturut-turut dia balurkan. Hasilnya, nih kulitnya menghitam, menggelap, melepuh. Apakah dia nggak kerasa apa-apa di situ? Dia kerasa panas, kerasa perih, kerasa nyeri, kerasa sakit. Tapi didiemin aja sama dia. Karena kata temennya yang ngasih saran ini, oh nggak apa-apa, itu lagi proses untuk menyembuhkan gatalnya. Gatalnya nggak sembuh, yang ada kulitnya jadi ada lepuhan kayak gini, namanya dermatitis kontak iritan. Jadi ada iritasi yang sangat kuat akibat dibalur sama bawang putihnya ini sampai kulitnya melepuh gitu. Ya, jangan sekali-sekali pakai bawang putih dibalurkan pada kondisi kulit apapun karena ini salah besar. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini saya ambil dari laporan suatu jurnal. Jadi ini dari seorang dokter di Malaysia. Oke, jadi pasiennya ini ada keluhan jerawat gitu kan. Mungkin saking udah putus asanya, dia kemudian mencoba cara-cara yang gak jelas, cara-cara yang tidak bertanggung jawab, yang banyak banget beredar di internet. Pakai bawang putih lah dia. Dia ambil bawang putih, dia geprek atau dia haluskan, kemudian dia taruh di bagian yang dia ada jerawatnya. Beberapa jam ke depan, melepuh. Nih bentuknya kayak gini. Ada luka bakar di kulitnya. Jerawatnya makin parah. Hilang sih enggak, tapi berganti menjadi luka bakar. Ya, chemical burn namanya. Nih, kayak gini gambarnya. Bisa dilihat. Sekali lagi jangan pakai aneh-aneh kayak gini nih. Nih, sampai di dahi, ini semuanya lecet-lecet. Ini udah luka bakar namanya. Ini udah luka bakar. Jadi, luka bakar karena apa? Karena tadi chemical burn karena si garlicnya, karena si bawangnya gitu. Jadi kenapa sih kok bawang bisa bikin panas di kulit, bisa bikin luka bakar kayak gini, bahkan nanti ada contohnya sampai derajat 2 karena dia sampai bener-bener dalam lukanya. Karena dia itu, si bawang-bawang ini itu mengandung bahan-bahan aktif kimia yang memang bisa menyebabkan luka bakar ini. Dia ada alisin, ada dialyldisulfida dan macam-macam. Ini iritan kuat namanya. Jadi ketika dia ditemplokin di kulit sehat maupun kulit nggak sehat, misalnya ada gangguan, tetap akan ada lepuhan di situ, akan luka, akan nekrosis, jaringannya mati. Nekrosis itu jaringannya mati, dia menghitam gitu, sampai ada luka bakar yang sampai dalam banget. Itu parah banget sih. Jadi mendingan kalian nggak usah coba-coba apapun, tips-tips apapun di media sosial yang bilang oh ngilangin ini pakai bawang putih, ngilangin ini pakai bawang putih. Bahkan ada yang bilang ngilangin sakit gigi pakai bawang putih gitu. Itu nggak masuk akal banget sih. Jadi tolong nggak usah diikutin kalau kalian masih sayang sama kulit kalian, masih sayang sama diri kalian sendiri, karena kerusakannya itu bukan main-main gitu ya. Dan
ngerusakinnya murah banget cuma pakai bawang, tapi benerin kulitnya pasti akan mahal sekali. Nah, ini adalah contoh lain. Jadi ini ada contoh pada pasien lansia, jadi pasien yang memang lanjut usia, umurnya 80 tahun, dia mengalami Dia mengalami trigeminal neuralgia, jadi ada nyeri sakit gitulah di salah satu sisi badannya. Kemudian dia taruh itu bawang putih di sisi kiri wajahnya. Dia taruh di situ, yang ada ya seperti yang sudah diduga, pasti dia melepuh, merah banget, jadi luka bakar. Ya, luka bakar kimia. Jadi jangan disepelein nih, tips-tips kayak gini tuh kelihatannya simple, tapi kalau kalian nyoba dan ternyata apes, bener-bener bisa rusak kulitnya. Ya, ini contohnya bisa dilihat gambarnya di sini. Oke, contoh selanjutnya ini ada kasus seseorang mau ngilangin tato, kemudian dia pakai si bawang putih. Bawang putihnya dia dihalusin, kemudian dia campur dengan garam dapur, garam meja, kemudian diolesin di bagian yang dia mau hilangkan. Tatonya kebetulan dia di buku-buku jari. Dia olesin semua di buku-buku jari dan hasilnya melepuh. Semuanya yang dia olesin itu melepuh. Tatonya hilang nggak? Enggak. Tambah problem, melepuh tangannya. Kasus lain, ini ada laporan juga dari jurnal, ya. Jadi ada seseorang usia 57 tahun, ya sudah cukup tua gitu. Dia mengalami nyeri di kakinya, di lututnya. Nyeri di lutut. Kemudian dia ambil bawang, ininya sih untuk menghilangkan nyerinya. Dia ambil bawang, dia haluskan, kemudian dia olesin, dibalurkan di bagian lututnya, kemudian dia tutup. Hasilnya kulitnya terbakar dan luka bakarnya ini lumayan parah, sampai merah banget kulitnya. Kasus berikutnya mengalami nyeri di punggung, kemudian dia ambil bawang, dia haluskan, dia balurin di punggungnya, terus dibawa tidur semalaman. Hasilnya punggungnya luka bakar sepunggung-punggung semuanya. Merah banget gitu. Ini di badan yang notabene lebih tebal lah, kulitnya lebih badak lah ya dibanding di muka. Kebayang nggak kalau ini bawang-bawang itu kalian templokin di wajah, terus luka bakar gitu, kira-kira gimana? Nyesel nggak? Gitu ya, mendingan nggak usah. Tips apapun yang dia melibatkan bawang dicocol langsung di kulit, dipotong, ditotolin, atau digeprek, dibalurin, atau diparut sampai halus, dibalurin, itu beresiko bikin luka bakar seperti ini. Jadi nggak usah dipakai, nggak usah percaya sama hal-hal kayak gitu. Ini udah 2020, masa kalian masih percaya dengan hal-hal yang nggak jelas kayak gitu? Ya, gunakan media sosial dengan benar. Pilih dan pilah informasi yang ada di internet, yang ada di media sosial itu nggak selalu benar. Jadi harus hati-hati, harus waspada. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau disesatkan oleh info-info yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tips sesat yang kedua adalah menghilangkan tai lalat dengan kapur sirih dan sabun colek. Ini udah 2020 dan masih banyak banget yang percaya tips-tips sesat ini karena di-upload di mana-mana, di media sosial, di YouTube, bahkan YouTuber yang followersnya juta-jutaan itu juga ngepost hal-hal yang sangat menyesatkan kayak gitu. Hasilnya ya kita masyarakat yang dirugikan. Yang kita nggak paham gara-gara ngeliat itu, percaya-percaya aja, ngikutin, rusak kulitnya gitu ya. Contohnya ini nih, dia umur 14 tahun, datang ke dokter, tiba-tiba udah keluhannya kayak gini nih. Ada nekrosis atau kematian jaringan area hitam bulat itu namanya nekrosis, kematian jaringannya udah mati. Setelah ditanya-tanya, kenapa? Oh ternyata dia ini ada tai lalat, pengen ngilangin. Terus dia cari tuh searching, ngeliat di YouTube. Akhirnya dia ikutin, pakai kapur sirih sama sabun colek. Hasilnya ya begini, jaringannya mati. Gitu loh. Jaringannya rusak, jaringan kulitnya mati. Apakah dia yang seperti ini apakah bisa sembuh ke semula lagi?
Ya bisa diperbaiki, tapi butuh biaya yang besar karena kan nanti pasti ada tindakan-tindakan medis yang harus dilakukan. Ini kulitnya udah terlanjur rusak kan, dia udah cekung, colong kayak gitu. Harus ada tindakan-tindakan medis yang memang untuk membantu bikin naik lagi permukaan kulitnya. Gitu. Tai lalatnya hilang nggak? Hilang sih. Tai lalatnya hilang, tapi digantikan dengan kematian jaringan yang jauh lebih parah. Gitu. Jadi hati-hati, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang kayaknya gampang tapi tidak memikirkan resiko di depan. Gitu. Ini contoh yang lain, ini dari dokter Dia. Ini saya udah izin untuk minta gambarnya ditayangkan di sini. Ini gambar dari pasien beliau, sama tai lalat, kemudian dia nyoba cara-cara yang dia lihat di internet gitu. Hasilnya ini, dekok luka, cowong kulitnya. Ya, bolong kulitnya kayak sendal bolong tuh akhirnya. Kayak gitu. Yang rugi siapa? Yang rugi ya yang melakukan ini gitu. Dokter ngomong kayak gini biar apa sih? Sebenarnya untuk nyelamatin kalian gitu loh. Menyelamatkan kalian supaya nggak terjatuh di kesesatan yang sama gitu. Gak ada untungnya buat kita ngelarang-larang kalian pakai sabun colek lah, pakai kapur sirih lah, pakai bawang. Gak ada untungnya buat kita, nggak ada gitu loh. Justru kita tuh mau nyelamatin kalian. Kalau kita mau jahat, yaudah kalian lihat aja tuh YouTube tutorial itu, tips-tips sesat itu kalian lihat aja. Ntar kalau kalian mukanya rusak juga ujungnya ke dokter kan, dokter kulit kan, gitu. Tapi kan nggak boleh kayak gitu. Kita tahu ini salah, ya kita lurusin, gitu loh. Ya. Terus gimana dong caranya ngilangin tai lalat yang bener? Gini, kalau kalian mau ngilangin tai lalat dengan bener dan aman, satu, kalian harus cek dulu, periksa dulu ke dokter. Datang ke dokter. Karena tai lalat apapun itu harus dilihat dulu apakah ini tai lalat yang jinak atau ada arah keganasan gitu. Jadi harus dilihat dulu tai lalatnya seperti apa. Setelah tahu tai lalatnya seperti apa dan kalian misalnya memang pengen dihilangkan, misalnya oh ini jinak kok, nggak apa-apa, dibiarin aja nggak masalah. Tapi kalian memang tetap pengen dihilangin misalnya, tindakan bedah. Karena sampai sekarang baku emas atau gold standar untuk menghilangkan tai lalat itu adalah dengan bedah kulit. Bukan dengan kauter, bukan dengan laser. Bukan saya yang ngomong, tapi ini textbook yang ngomong dan ini jurnal-jurnal yang ngomong. Bukan saya yang ngomong, gitu loh. Dokter kulit, baku emasnya kalau untuk menghilangkan tai lalat itu dengan bedah kulit. Kalau pakai kauter, pakai laser itu biasanya cuma menghilang sementara aja. Hilang bentar, beberapa saat nanti bisa muncul lagi. Atau kalau ternyata itu adalah tai lalat yang arahnya keganasan dan kita nggak cek dulu tapi misalnya langsung main kauter aja, misalnya di salon-salon kan banyak nih ada kauter padahal itu harusnya nggak boleh, main kauter aja ternyata dia ganas, nah berabe dong, bisa kemana-mana, bisa menyebar, malah bisa makin parah gitu. Jadi kalau kalian ada tai lalat pengen dihilangkan, coba cek dulu ke dokter gitu supaya dilihat ini tai lalat yang jinak atau ganas gitu ya. 2 mitos sesat itu sudah disampaikan, disebarkan tolong ke teman-temannya, ke keluarganya, ke adik, kakak, siapapun saudaranya yang memerlukan. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya lagi. Ya, jangan sampai ada yang kulitnya rusak cuma gara-gara tips-tips sesat yang ada di media sosial yang sangat tidak bertanggung jawab ini. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan. See you.